Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu berita yang terkait dengan capres lain di luar selain Anies Baswedan, yaitu Ganjar Pranowo, serta optimisme Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kaitannya dengan masalah menitipkan kepada Capres Ganjar Pranowo ke depan supaya membereskan tentang ketimpangan atau kemiskinan di Indonesia ini. Nah, dalam kaitan itu ada beberapa pengamat yang meragukan tentang meragukan kemampuan Ganjar untuk bisa mewujudkan optimisme Megawati yang memberantas kemiskinan. Karena faktanya selama kurang lebih 10 tahun di Jawa Tengah, Ganjar tidak berhasil mengatasi kemiskinan, bahkan puluhan ribu anak usia sekolah setiap tahunnya justru tidak melanjutkan sekolahnya, dan banyak titik-titik daerah-daerah yang menjadi sentra kemiskinan ekstrim di daerah Pulau Jawa, di Jawa Tengah, yang justru yang merupakan kekuasaan Gubernur Ganjar Pranowo justru sampai kini tidak bisa diatasi kemiskinan ekstrimnya. Bahkan jangankan kemiskinan ekstrim, kemiskinan aja tidak bisa. Sehingga ada beberapa optimisme Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Ganjar bisa mengatasi kemiskinan ekstrim di Indonesia itu ada keraguan dari sebagian orang. Nah, kawan-kawan sekalian, tapi baiklah kita bacakan berita di Demokrasi News yang dimuat tanggal 13 Juni 2023 ini dengan judul "Puluhan ribu anak putus sekolah di Jateng, optimisme Megawati berantas kemiskinan diragukan". Nah, maksudnya optimisme Megawati tentang Ganjar bisa mengatasi kemiskinan itu diragukan. Dan marilah kita dengarkan, kita bacakan apa yang disampaikan oleh tulisan ini. Optimisme Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghapus kemiskinan ekstrim tak berbanding lurus dengan fakta di Jawa Tengah yang gubernurnya kini dicapreskan Partai Banteng Moncong Putih itu. Kemiskinan dan putus sekolah di wilayah itu dinilai memprihatinkan. Maksudnya di wilayah Jawa Tengah ya. Yang hal ini juga pernah kita sudah muat. Optimisme Megawati itu disampaikan dalam penutupan Rakernas 3 di PDIP dengan tema fakir miskin dan anak-anak terlantar di peliharaan negara di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung. Dalam catatan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Samule, setidaknya ada 45.000 anak putus sekolah di Jawa Tengah setiap tahunnya. Data itu didapat dari pernyataan pimpinan DPRD Jawa Tengah kepada media pada Februari 2022. Pimpinan itu, sambung Iwan Samule, menyebut bahwa di Jawa Tengah anak usia 16 sampai 18 tahun yang seharusnya berada di bangku SMA atau sederajat ternyata 67,9%-nya tidak sekolah. Jadi bagaimana mau menghapus kemiskinan ekstrim seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati kalau puluhan ribu anak putus sekolah tiap tahunnya di Jawa Tengah, katanya. Jadi ya, kemudian lanjut lagi dikatakan oleh Iwan Samule, Jawa Tengah adalah kandang banteng yang selama ini 2 periode dipimpin oleh petugas partai PDIP, di mana petugas partai tersebut kini diusung menjadi capres, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi begitulah fakta daerah yang 2 kali periode dipimpin baca pres PDIP tersebut. Lebih lanjut, Iwan Samule mengatakan bahwa kemiskinan dan putus sekolah adalah lingkaran setan yang membelenggu rakyat kecil dalam mencapai kesejahteraan. Keduanya harus diatasi secara bersamaan jika ingin kemiskinan tidak terjadi. Padahal pendidikan adalah satu-satunya jalan yang paling efektif mengubah nasib si miskin. Di satu sisi, Iwan Samule turut menyoroti data kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Jawa Tengah hanya mengalami penurunan yang tidak signifikan.
Seperti September 2018 tercatat 3,87 juta orang, atau secara rasio mencapai 11,19%. Sementara September 2022 jumlah penduduk miskin Jateng turun jadi 3,86 juta, atau rasionya 10,98%. Dikit banget turunnya ya. Artinya penduduk miskin hanya bisa berkurang 100.000 orang selama 4 tahun. Jadi ibarat lingkaran setan, karena miskin putus sekolah karena miskin. Iya enggak sih? Katanya, Kak mempertanyakan. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam sekolah politik PDIP itu, dan tentunya dengan berharap dengan capres Ganjar dicapreskan ini, diharapkan kemampuan Ganjar ke depan kalau dia menang sebagai menang pemilu ya, pilpres, diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan, setidaknya kemiskinan ekstrem di Indonesia itu dihapus. Sementara para aktivis seperti Iwan Semule sangat meragukan itu, karena bukti Ganjar ketika selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur dan sebentar lagi berakhir ya, sekarang masih gubernur, itu ternyata tidak memiliki prestasi apapun. Ya, banyak sekali di Jawa Tengah soal banjir rob, soal banjir hujan, soal yang melanda tiap tahun Jawa Tengah itu, apalagi kota Semarang, semua dunia melihat itu. Ganjar seakan tidak berdaya apa-apa. Padahal sudah 10 tahun. Sementara penanganan tentang itu, perencanaan tentang itu juga kita tidak mendapatkan gambaran seperti apa menangani banjir rob maupun banjir-banjir alamiah yang lain. Yang kedua tentang kemiskinan putus sekolah dan lain sebagainya. Belum lagi kemiskinan yang lain, kesehatan orang, gangguan jiwa yang begitu besar, tingkat bunuh diri yang begitu tinggi. Dan itu semuanya ada di Jawa Tengah. Itu terkait, orang mengaitkan dengan masalah kemiskinan, sehingga terjadi banyak orang gila ya, gangguan jiwa tertinggi di Jawa Tengah, kemudian orang bunuh diri juga banyak di Jawa Tengah. Itu semua ini dikaitkan dengan kesulitan-kesulitan dialami, termasuk orang putus sekolah sampai 67,9% tadi. Usia 16 sampai 18 tahun yang mestinya berada di bangku sekolah, mereka tidak berada di bangku sekolah, putus meninggalkan sekolah karena kemiskinan. Nah, dan kita juga sudah sampaikan hal ini di video yang lalu. Nah, tetapi dalam kaitan masalah harapan Bu Mega, ya sebagai pemimpin kan dia berharap, dia sangat menekankan bahwa itu kan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan orang terlantar pilihan negara itu harus juga diterjemahkan, dimodeli, sehingga tidak hanya dipelihara, diberdayakan, dalam pengertian berdayakan sehingga dia suatu ketika bisa mandiri. Dan saudara sekalian, itulah salah satu aktivis yang meragukan tentang kemampuan Ganjar ya, bila dia menjadi pemimpin Indonesia ke depan, bila dia memenangkan pilpres yang akan datang. Nah, karena rekam jejaknya dianggap tidak mendukung ke arah itu, tidak mendukung harapan Bu Mega sebagai pimpinan partai yang menugaskan petugas partainya menjadi pemimpin negara bila dipilih oleh rakyat. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.